Kan kasihan sudah tua. Kita kembalikan gimana kalau keluarga kita digituin orang, terima nggak gitu loh. Sosok Abdul Pasren, mantan ketua RT yang menjadi tokoh paling dicari dalam kasus Vina Cirebon, dan anaknya Abdul Kahfi, kini muncul dan tampil bersama kuasa hukum Brigjen Pol Purnawirawan Siswandi, setelah lama tak terlihat disebut menghilang. Dalam sebuah tayangan video wawancara yang diunggah, Abdul Pasren atau yang disebut RT Pasren tertawa ketika diberitahu bahwa dirinya dilaporkan ke Bareskrim Polri atas tuduhan kesaksian palsu oleh para keluarga terpidana kasus Vina Cirebon. Siswandi menyebut Abdul Pasren dan Kahfi selalu ada di Cirebon. Siswandi pun menyatakan bahwa kabar yang menyebut Abdul Pasren dan sang anak menghilang itu adalah kabar yang tidak benar. Sebelumnya, Abdul Pasren diduga menghilang. Padahal publik menanti keterangan dari terkait kasus pembunuhan Eki dan Vina Cirebon yang terjadi pada 2016 silam. Melarikan diri, tapi mereka adalah di salah satu tempat yang mereka katakan lebih aman dan lebih nyaman. Terakhir saya rasa muncul itu tanggal 1 Juli itu. Mereka muncul dan sudah diwawancari oleh wartawan. Nah, sampai akhirnya kembali muncul lagi memerankan diri. Pertama mungkin sempat berdiskusi dulu dengan Pak Iswandi sebagai kuasa hukumnya. Ya jelas beberapa kali ketemu ya, mungkin momen ya, tatkala dia sudah hatinya sudah pegal, sudah nggak kuat ya, di netizen ini dibully ya, diunjuk rasain ke rumahnya macam-macam. Jam 11 malam ada motor lewat ke sana lewat ke sini ya, mungkin ya kesabarannya udah habis. Saya bilang muncul aja nggak apa-apa, katakan yang sebenarnya, yang Bapak RT sama Kahfi melihat, mendengar ya kan, tahu persis, sampaikan aja ya. Dia menyatakan 27 Agustus 2016 malam minggu mengatakan tidak ada yang tidur di rumahnya. Lah kok orang lain memaksakan ada, ya kan? Kunci ada di Pak RT, Pak Kahfi, kunci rumah itu. Orang lain bilang waktu tidur di situ anaknya Kahfi yang buka pintu, kan aneh-aneh aja. Rumahnya kotor, mungkin berdebu, ya. Ya mungkin juga kalau mereka nginep situ ya utel-utelan, mungkin nggak muat. Dan mereka udah bilang, disumpah di pengadilan. Ya, Pak Kahfi mengatakan, Pak Pasren mengatakan, saya disumpah kok, nilai ta'ala. Saya katakan sejujurnya di pengadilan. Nah kita sebagai kuasa hukumnya kan mempertahankan itu. Ya, katakan yang benar sesuai BAP, sudah vonis di pengadilan negeri, ya mereka mengajukan pra-peradilan ditolak, banding, ya, pengadilan tinggi, kasasi, semua inkrah kok. Bahkan di proses di pengadilan negeri Cirebon sudah diuji. Mereka sudah melakukan pra-peradilan, ditolak. Mereka juga sudah meminta gerasi kepada presiden, ditolak. Kalau udah minta gerasi itu kan sudah mengakui kesalahan. Terus mau apa lagi? Kalau punya novum baru silakan aja, nggak usah celemetan, nggak usah macam-macam. Ajukan aja PK, novum baru, silakan. Oke, Pasis berarti boleh dibilang Pak RT Pasren merasa tertekan ya dengan desakan dan hujatan serta mungkin dugaan intimidasi dan teror yang ya jelas loh. Jadi bukan tertekan, merasa nggak aman, nggak nyaman aja, ya kan? Apalagi sudah tua, sudah 80 tahun lebih. Si Kahfi seorang buruh, nggak nyaman kerja. Mereka cari tempat yang nyaman dan aman, bukan di rumahnya tinggalnya gitu. Kan kasihan sudah tua. Kita kembalikan gimana kalau keluarga kita digituin orang, terima nggak gitu. Ya kita tunggu aja nanti di persidangan, mau PK, mau jadi saksi silakan. Pak Sis di usia yang boleh dibilang sudah tidak muda lagi, seperti apa mungkin Pak RT Pasren menerima apa yang menyerang dirinya ini? Sempat ya mereka nggak nyaman kan, makan pun sudah berkurang, tidak full. Bahkan tanggal 1 itu dia sampai sore itu ya sakit, ya ada penyakit juga kan gitu.
Dan biar diketahui, kami tanggal 1 sudah mengajukan ke lembaga LPSK dan sudah di asesmen. Gitu loh. Tanggal 1 itu di asesmen sama LPSK ke Cirebon. Kita tunggu aja hasilnya. Apakah layak diberikan perlindungan oleh lembaga LPSK? Kita tunggu nanti. Apa mungkin basis alasannya mengajukan perlindungan ke LPSK sendiri untuk Pak RT Pasren? Ya wajar, lembaga perlindungan saksi dan korban. Mereka termasuk saksi dan korban. Wajar. Ya, kita ajukan nanti di asesmen, hasilnya juga independen, LPSK independen. Apakah diterima perlindungannya apa tidak? Ya, tanyakan kepada LPSK. Pasis kemarin berarti hari apa itu? Tanggal berapa Pasis bertemu dengan Pak RT Pasren dan Kahfi anaknya? Itu di mana Pasis? Di rumahnya atau di mana? Di salah satu tempat, tanggal 1 Juli. Ya, kami ketemu dari siang sampai jam 10 malam. Dan di situ lebih kurang 3 jam 4 jam dilakukan asesmen. Dan selesai malam itu. Dan pulang kami antar juga. Karena udah malam nggak mungkin dia naik motor kan. Itu yang pertemuan Pasis terus RT Pasren, Kahfi anaknya dan juga ada salah satu jurnalis yang mewawancara itu di Cirebon juga Pasis. Di Cirebon, di salah satu tempat yang kita siapin yang merasa bahwa Pak RT dan Kahfi nyaman, ya kita di situ. Kalau dia merasa nggak nyaman juga kita pindah tempat. Pak, soal intimidasi yang diterima oleh Pak Pasren ini seperti apa Pak? Mungkin Bapak ini sebagai kuasa hukum ini tindakan hukumnya seperti apa sih Pak? Tindakannya apakah Bapak akan melaporkan atau seperti apa? Apakah perlu mengambil langkah hukum untuk melindungi amanah? Ini salah satu unjuk rasa pada malam hari di kediaman. Nah, ya kan? Intimidasinya ya Pak, seperti itu. Iya dong, namanya orang tua, ya kan? Kalau unjuk rasa ya ke lapangan boleh, ke kantor boleh, ke rumah pejabat mungkin. Tapi kalau ke rumah warga yang notabene begitu, masa unjuk rasa. Perwakilan dari apa Pak? Yang Saya nggak tahu. Bahkan Pak Kahfi juga nggak kenal. Yang jelas katanya ini bukan warga saya. Bukan warga juga. Bukan warga, berarti warga pendatang. Saya nggak tahu. Tindakan hukum Pak dari Pasis Bapak akan Pak. mengambil sikap langkah untuk menindak. Oh nanti semua konsekuensinya perbuatan hukum itu tentu ada efek dominonya hukum juga. Nah, kita nunggu aja apa yang merugikan klien kami, kita lihat melanggar aturan di KUHP yang mana. Ya, kalau dia melaporkan kami, tunggu aja hasil penyelidikan. Tatkala laporan itu tidak terbukti, ya, SP2 lead-nya oleh Serse, kami akan mengambil langkah hukum. Itu babak selanjutnya. Oke, Pak Pasis, ini kan berita yang berkembang kan banyak juga yang mencibir Pasren ini. Artinya Bapak sebagai kuasa hukum apa sih yang memotivasi Bapak nih sehingga Bapak ini menjadi kuasa hukum dari Pak Pasren gitu? Hanya tergugah sebagai manusiawi, sebagai tanggung jawab seorang advokat untuk mendampingi, membela. Kita memberikan hukum, memberikan penjelasan, nggak usah takut, dan katakan yang benar sejujurnya. Artinya Pak si sendiri yakin bahwa pasien ini tidak bersalah gitu ya Pak? Posisinya itu apa yang dia katakan itu? Saya rasa kaitannya dengan kasus nggak ada kan. Masalahnya kan hanya orang mengatakan tidur di rumah Pasren, di rumah Pak Kahfi. Dia bilang enggak, kaitannya apa dengan kasus? Dia nggak tahu, ada kasus nggak tahu, ada keributan nggak tahu, di rumah udah dijawab semua, ya kan? Apakah salah satu bagian itu unsur, ya kan, sehingga diponis? Kita lihat aja, kan ada PK. Soal dipertanyakan kesaksiannya Pak, soal dipertanyakan kesaksiannya, katanya berbohong, itu seperti apa Pak? Berbohong bagaimana? Di tingkat PN sudah disumpah, di tingkat PT, di tingkat kasasi, ya kan, sudah diuji pra peradilan, ya, di Pengadilan Negeri Cirebon sudah kasasi, apalagi, ya. Masa iya di tingkat penyidikan, di tingkat pengadilan negeri, di tingkat pengadilan tinggi, di kasasi Mahkamah Agung, nggak benar, palsu, ya kan? Nggak mungkin lah semua institusi begitu.
Kalau keterangannya Kang Deddy Pak, yang katanya nanti akan memobilisasi saksi-saksi yang memberatkan Pak Asren itu seperti apa Pak? Jadi gini loh, yang dikatakan saksi itu apa sih? Yang melihat, mendengar, ya, yang ada di TKP. Jangan saya jadi saksi, saya mendengar keterangan dari A, B, C, D, E, F, saya rangkum, saya jadi saksi. Apa kapasitasnya? Terus saya akan mengkonstruksikan lagi kejadian tanggal 27 Juli 2016 itu sekarang. Itu kok bisa merekonstruksi? Saya tanya sekarang, yang cerita itu waktu itu kemana, di mana? Tahu ngalamin, hanya berdasarkan cerita orang. Silakan ya konstruksikan. Ya, Mahkamah Agung kan punya aturan sendiri. Apakah itu saksi itu bisa diangkat ke TK? Silakan aja. Itu domainnya daripada Mahkamah Agung.